di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Terima kasih para pemirsa Balikpapan Televisi yang dirahmati Allah, masih setia bersama kami dalam acara Sajadah, Satu Jalan Dalam Ibadah. Dan mari kita lanjutkan bahasan kita hari ini, Derajat Mutakin, bersama narasumber kita Al-Ustadz Bapak Ahmad Rosidi. Dilanjutkan Ustadz, silakan. Baik. Syarat yang ke-6 dan seterusnya, silakan. Baik, terima kasih. Para pemirsa Balikpapan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat berikutnya untuk mencapai derajat muttaqin sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 134 dan 135, wal kadiminal ghaidha. Wal kadiminal ghaidha artinya orang yang mampu menahan rasa amarah. Jadi bagaimana kita mampu menahan rasa amarah kita semaksimal mungkin. Jadi kalau kita dikit-dikit marah, cepat emosi, itu berarti kita masih jauh dari persyaratan untuk mencapai derajat muttaqin. Masalah apa yang bisa diselesaikan kalau diiringi dengan rasa amarah, apalagi amarahnya yang berlebihan? Maka ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, tolong aku kasih satu nasihat, dengan nasihat itu aku amalkan untuk kehidupanku sehari-hari." Rasul memberikan nasihat, "La taghdab," jangan cepat marah. Selain itu apa lagi ya Rasul? Rasul tetap menjawab, "La taghdab." Selain itu apa lagi ya Rasul? Rasul tetap menjawab, "La taghdab," jangan cepat marah. Karena memang tidak ada masalah yang bisa terselesaikan kalau diiringi dengan rasa amarah, apalagi amarah yang overdosis. Masalah akan bertambah akhirnya. Ini syarat berikutnya yang untuk mencapai derajat muttaqin. Berikutnya, untuk mencapai derajat muttaqin, syarat berikutnya yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran adalah wal afina anin nas. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau sampai hari ini dalam hati kita masih ada rasa dongkol, ada rasa amarah, ada rasa benci kepada siapapun, maka maafkan dia. Walaupun dia tidak pernah meminta maaf. Baik dia datang ke rumah kita atau lewat telepon atau SMS tidak meminta maaf, maka kita wajib memaafkannya kalau kita ingin mencapai derajat muttaqin. Suatu ketika para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Madinah baru saja bergabung. Madinah baru saja berduka karena Rasulullah baru saja wafat. Abu Bakar, salah seorang sahabat Rasulullah yang juga sebagai mertua Rasulullah, bertanya kepada Aisyah. Aisyah itu siapa, Ibu? Putri Abu Bakar yang menjadi istri Rasulullah. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Aisyah, sepeninggal Rasulullah, adakah amaliyah beliau yang belum aku amalkan? Sepeninggal Rasulullah, adakah amaliyah pekerjaan Rasulullah yang belum aku lakukan?" "Tidak, Ayah. Semua yang ayahanda lakukan sudah, semua yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sudah ayahanda lakukan. Tapi Ayah, ada satu amaliyah Rasulullah yang belum Ayah lakukan." "Apa itu, Aisyah?" "Ayah, Rasulullah setiap hari memberikan makan kepada orang tua buta yang ada di pasar itu." "Baik, Aisyah." Segeralah kemudian Abu Bakar mengambil makanan, bergegas menuju suatu pasar yang ditunjuk oleh Aisyah. Apa yang terjadi? Dari jauh Abu Bakar sudah melihat ada orang tua buta duduk di sebuah pasar. Tiba-tiba Abu Bakar belum nyampe di depan orang tua buta itu, tiba-tiba orang tua buta itu berteriak, "Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir." Abu Bakar hampir saja mengurungkan niatnya, para pemirsa. Tetapi Abu Bakar semakin penasaran, terus berjalan sampai di depan orang tua buta itu, makanan dikasihkan. Apa yang terjadi ketika makanan diberikan kepada orang tua buta itu? Tiba-tiba orang tua buta ini bertanya, "Duhai, siapakah engkau yang ada di depanku? Nampaknya engkau bukan orang yang setiap hari memberikan makan kepada aku." Orang tua, dari mana engkau tahu kalau orang yang di hadapanmu ini bukan orang yang setiap hari memberikan makan kepada engkau, sementara engkau buta?" "Ya, karena orang yang setiap hari memberikan makan kepada aku orangnya halus sekali. Tutur katanya sopan, lemah, lembut. Bahkan aku bukan hanya sekedar diantarkan makanan, aku sering disuapi oleh orang itu."
siapakah engkau yang ada di depanku? Aku Abu Bakar. Berarti benar, orang yang ada di depanku saat ini bukan orang yang setiap hari memberikan makan kepada aku. Orang yang duduk yang di hadapanku saat ini bukan orang yang setiap hari memberikan aku makan. Betul. Lalu siapa yang memberikan makan kepada aku setiap hari itu? Dia adalah Muhammad. Siapa Muhammad itu? Abu Bakar. Muhammad itu adalah Rasulullah. Akhirnya orang tua buta ini menangis sejadi-jadinya, meminta kepada Abu Bakar, tolong Abu Bakar, aku tuntun untuk membaca 2 kalimat syahadat. Abu Bakar, aku tidak tahu kalau dia itu adalah Muhammad Rasulullah. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi yang tidak pernah dimintai maaf, dicaci maki setiap hari, tapi Rasulullah memaafkan. Tapi bukan hanya sekedar memaafkan, Rasulullah justru memberikan makanan kepada orang itu. Bahkan orang itu bukan hanya sekedar diberikan makanan, orang itu disuapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan syarat-syarat untuk mendapatkan derajat mutakin yang ke-8 dan 9, diberikan kesempatan untuk ibu-ibu bertanya terlebih dahulu. Diawali dari ibu-ibu, silakan ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sihwati dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah RT 71 Kelurahan Karangrejo. Yang kami hormati Bapak Ustadz, pertanyaan saya adalah, kita sebagai seorang istri sudah sewajibnya taat dan patuh kepada seorang suami. Namun kadang-kadang kita mendapatkan kendala, misalkan ada suatu masalah yang tidak cocok dengan kehendak atau pendapat suami. Nah, apakah yang tidak cocok tersebut kita wajib tidak mematuhi perintahnya? Apakah bagaimana? Contoh ya Pak ya. Contoh misalnya kita akan pergi pengajian, misalnya menghadiri mauludan di salah satu masjid. Terus kemudian suami melarangnya karena menganggap itu suatu bid'ah gitu. Nah, apakah kita melanjutkan perjalanan kita ke masjid atau mengurungkan niat tersebut? Mohon penjelasannya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustadz, ini gimana nih? Suami melarang, kemudian istri mau nekat. Silakan jawabnya Ustadz. Baik, terima kasih. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada yang namanya ketaatan kepada seseorang, termasuk dalam hal ini tidak ada ketaatan kepada seorang suami kalau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama perintahnya itu tidak melanggar aturan syariat yang ada, maka wajib diikuti. Itu garisnya, itu dia, koridornya itu. Selama tidak bertentangan dengan aturan syariat yang ada. Nah, kalau kemudian suami memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat yang ada, contohnya umpamanya disuruh buka jilbab, mama nih kalau mau jalan sama papa gak usah pakai jilbab deh, kuno umpamanya, maka istri tidak boleh mengikuti. Itu contoh yang perintah suami melanggar aturan syariat. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kalau seorang istri mau memperingati Maulid Nabi di suatu masjid sementara suami tidak sepaham? Maka solusinya adalah bagaimana antara suami dan istri didudukkan, suami istri saling bermusyawarah, saling memahamkan bahwa yang namanya peringatan Maulid Nabi itu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul aja ketika hari Senin berpuasa, hari Kamis berpuasa, hari Senin berpuasa, Senin berpuasa. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau kalau hari Senin itu berpuasa ya Rasul? Rasul menjawab, dzalika yauma wulidtu. Karena pada hari Senin itu aku dilahirkan. Artinya Rasulullah mencontohkan yang namanya peringatan Maulid Nabi.
Lah ketidakpahaman dalam hal ini harus dicarikan solusi. Bagaimana suami juga memahami hal itu. Jangan sampai hanya peringatan Maulid Nabi kan hukumnya sunnah. Jangan sampai gara-gara melaksanakan pekerjaan sunnah, suami istri oyo-oyoan, suami istri bertengkar. Jangan sampai. Ya. Harus dituduhkan untuk memahami permasalahan yang sama. Atau mungkin jangan-jangan suami ini tidak sejauh itu, Ustaz. Ada hal-hal yang sifatnya mudarat sehingga suami juga tidak terlalu mengizinkan istrinya untuk mengikuti acara-acara yang barangkali menurut sementara orang dianggap itu baik. Sehingga kembali lagi bahwa suami ini jangan-jangan salah menilai, atau ibunya yang kadang-kadang juga tidak memahami apa sih maunya bapaknya kok melarang. Baik, terima kasih, mudah-mudahan penjelasannya sudah cukup dan diberikan kesempatan untuk ibu yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ibu Aminah dari Majelis Taklim Al Hidayah RT 70 Karangrejo. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, kita tidak boleh di dalam bulan puasa mengadakan hubungan suami istri. Tapi ada sebagian yang mengatakan katanya boleh, tapi puasa itu harus dibatalkan dulu. Apakah ini benar Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pekerjaan yang sering kita temuin Ustadz ini. Ceramah-ceramah bahwa Ramadan tidak boleh mengadakan hubungan suami istri. Tetapi ini ada yang mau nekat ini, gimana caranya? Baik, terima kasih. Namanya aja sudah nekat. Nekat itu modalnya modal dengkul ya. Jadi salah satu larangan ketika kita berpuasa bukan hanya di bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa melaksanakan puasa nazar, ketika ibu-ibu mau membayar hutang Ramadan, ketika berpuasa puasa kafarat yang itu hukumnya wajib, maka tidak boleh dibatalkan di tengah jalan untuk hal-hal yang tidak prinsip, hal-hal yang tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Contohnya seperti tadi, ya, untuk memenuhi hajat suami istri, padahal saat itu dia sedang melakukan ibadah puasa wajib, tidak boleh dibatalkan. Ya, berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, para pemirsa, puasa sunnah sedang melakukan puasa sunnah Senin Kemis. Puasa sunnah apa saja umpamanya? Puasa sunnah yaumil tarwiyah, yaumil arafah, ayyamil bid dan lain sebagainya. Ini mohon maaf, suaminya lagi kerja di lokasi udah 3 bulan. Begitu mau pulang nggak ngasih tahu kalau suami mau datang. Begitu nyampe suaminya merengek, "Mah, ayo nama umpamanya." "Mah, ayo nama." "Apa mah?" umpamanya. "Apanya mah?" "Ya mah udah 3 bulan ini mah," umpamanya. Nah, karena istri pada saat itu sedang berpuasa sunnah, boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh dibatalkan untuk hal itu. Baik, terima kasih jawabannya Ustadz. Mudah-mudahan Ibu puas dengan jawabannya. Para pemirsa Balikpapan Televisi yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara kami akan kembali. Tetaplah dalam Sajadah, satu jalan dalam ibadah. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi.